Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok 4 kelas RB yang beranggotakan Afwa Fuadi, Audrey Rifkah, Dara Cantika Dewi, Nabila Andika, dan Mayada. Di sini kami akan menjelaskan tugas praktikum Damin pertama. Kami mengambil judul laporan yaitu Programming Language. Kenapa kami mengambil judul tersebut? Karena dataset yang kami gunakan adalah language. Saya akan menjelaskan sedikit tentang abstrak. Yang kami gunakan adalah bahasa pemrograman adalah sekumpulan instruksi dan aturan yang digunakan oleh seorang pengembang perangkat lunak untuk menginstruksikan komputer dalam mengeksekusi tugas tertentu. Selanjutnya pendahuluan. Pemrograman adalah aspek kritis dari dunia teknologi informasi yang menghubungkan manusia dengan mesin melalui bahasa khusus yang dikenal sebagai bahasa pemrograman. Pemilihan bahasa pemrograman yang tepat dapat mempengaruhi efisiensi, keamanan, dan kemudahan pengembangan perangkat lunak. Dataset Programming Language yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah sumber informasi kaya yang mencakup berbagai bahasa pemrograman. Contohnya, ada Java, JavaScript, Python, dan masih banyak lagi. Lalu metode yang kami gunakan yaitu hasil dari penelusuran informasi dari berbagai sumber. Contohnya dari salah satu contohnya dari Kaggle. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Di sini saya sudah membagi sebelah collab dan sebelah laporan. Yang pertama, kita akan menggunakan data understanding dan data preparation. Lalu yang pertama kita akan mengimport package atau library pandas. Selanjutnya kita akan menggunakan variable df untuk membaca data language menggunakan format CSV. Sebelumnya kita harus menambahkan data language di sini terlebih dahulu. Setelah itu kita running dan berhasil. Nah, selanjutnya kita menggunakan kode df.shape di sini untuk menggunakan mengecek banyaknya dimensi. Lalu kita running dan menghasilkan ada dimensi 4303,49. Selanjutnya kode df.head5. Di sini untuk menampilkan 5 data teratas dari data language. Dari fungsi head sendiri itu dapat diartikan sebagai kepala atau dalam data itu dapat diartikan data teratas. Dan 5, kenapa? Karena kami mengambil datanya hanya 5 saja. Lalu jika kami running, yang akan muncul maka ada 5 kolom teratas. Ini dari indeks 0 sampai indeks 4. Selanjutnya kita akan menggunakan kode df.tile. Ini untuk menampilkan 5 data terbawa dari data language. Fungsi tile sendiri dapat diartikan sebagai ekor atau data terbawah. Lalu kita menggunakan angkanya 5, menjadi menampilkan 5 data terbawa dari data language. Lalu kita running, maka yang muncul akan ada 5 indeks yang muncul. Selanjutnya, kita akan menggunakan df.sample5. Di sini, fungsi sampel itu dapat diartikan sebagai contoh atau pengambilan data secara acak. Lalu yang kita ambil data secara acaknya hanya 5 saja. Lalu selanjutnya kita menggunakan fungsi df.dtypes. Itu untuk menampilkan jenis tipe kolom dari data language. Lalu kita running. Dapat dilihat di sini ada banyak tipe data. Contohnya ada tipe data objek, tipe data integer, dan tipe data float. Selanjutnya kita menggunakan fungsi columns dengan kode df.columns. Ini untuk menampilkan variabel atau judul kolom yang ada di data language. Di sini kita contohkan ada kolom pldb_id, title, description, hingga file type is open source. Lalu selanjutnya kita menggunakan kode df.describe. Di sini untuk mendescribe atau memperjelas rincian per kolom.
kita coba running dan akan dihasilkan misal dalam kolom average itu ada nilai, kalau ada mean atau rata-rata, standar deviasi minimum 25%, 50%, 75%, dan maksimum. Dan di sini masih ada beberapa kolom yang lain. Selanjutnya kita akan karena kolom dari data set language itu sangat banyak, kita akan mengurangi data-data kolom-kolom tersebut. Lalu kita akan mengambil 10 kolom pertama. Kenapa kita mengambil 10 kolom pertama? Karena jika mengambil semua kolom akan terlalu banyak dan kita cukupkan hanya 10 kolom pertama. Kita menggunakan fungsi ilog. Di sini kita menggunakan variabel df2, lalu df.log itu titik 2, 0 sampai 10. 0 sampai 10 ini kita fungsi untuk memilih 10 kolom pertama yang untuk digunakan selanjutnya. Lalu kita panggil variabel df2 agar mengoutputkan hasil dari fungsi tadi. Kita lihat, ini adalah 10 kolom pertama. Ada kolom PLDB_ID, title, description, type, average, creators, website, domain name registered, dan reference. Lalu selanjutnya kita akan menghapus kolom lainnya atau kolom yang sisanya dengan menggunakan fungsi drop. Sebenarnya kita membuat variabel kolom 11_48. Kenapa? Agar mudah membacanya, karena kita akan menghapus kolom 11 sampai kolom 48 dengan menggunakan fungsi columns. Ini untuk memilih kolom yang akan kita pilih atau kolom yang akan kita hapus. Lalu kita membuat variabel df3 sama dengan df.drop. Ini untuk menghapus kolom. Lalu buka kurung columns, kita memanggil variabel kolom 11_48 yang sebelumnya. Lalu kita akan memanggil variabel df3. Kita running, maka yang akan muncul hanya 10 kolom yang kita pilih dan kolom sisanya sudah terhapus. Selanjutnya kita akan menggunakan fungsi untuk mengecek jumlah kolom yang kosong dengan menggunakan fungsi isNull. Kita akan menggunakan kode df3.isNull buka kurung .sum. Lalu kita running, maka hasilnya adalah pada kolom PLDB_ID jumlah kolom yang kosong 0. Pada kolom title jumlah kolom yang kosong 0. Pada kolom description jumlah kolom yang kosong ada 3.480 hingga kolom is open source jumlah kolom yang kosong ada 3.792. Selanjutnya kita menggunakan kode df3.shape. Kita akan mengecek dimensi kembali karena kita sebelumnya tadi menghapus beberapa kolom. Lalu kita mengecek dimensi lagi dan berubah, dan hasilnya 4.303,12. Selanjutnya kita akan menggunakan kode dan fungsi korelasi dengan menggunakan, dan kita akan membuat variabel korelasi dengan sama dengan df3.core. Core ini adalah fungsi korelasinya tersendiri. Lalu kita memanggil variabel korelasinya agar mengoutputkan hasilnya. Dapat dilihat ini adalah nilai korelasi dari kolom ini. Nah, selanjutnya kita akan memvisualisasikan data. Yang pertama kita akan menggunakan library Seaborn. Dan itu kita akan mengimport library atau package Seaborn as SNS. Lalu selanjutnya, kenapa kita menggunakan Seaborn? Karena Seaborn sendiri untuk visualisasi data. Selanjutnya menggunakan fungsi heatmap. Kenapa fungsi heatmap? Karena kita mau visualisasi data menggunakan warna, tetapi warna yang berbeda-beda. Lalu kita masukkan variabel korelasi yang sebelumnya. Lalu kita running, maka dapat dihasilkan warnanya berbeda-beda. Misalkan pada kolom ISN
DB dan kolom Everett itu menghasilkan warna ungu, pada kolom ISBNDB dan kolom domain name regis menghasilkan kolom hitam, dan kolom ISBNDB pada kolom ISBNDB menghasilkan pink cerah, dan sisanya seperti ini. Selanjutnya ada visualisasi data menggunakan boxplot. Kita menggunakan fungsi boxplot dengan kode sns.boxplot, lalu kita menggunakan data dari DF3. Lalu kita running. Dan visualisasi di boxplot ini kita bisa melihat outlier yang terjadi. Dapat kita lihat juga di sini banyak outlier, apalagi pada kolom Everett. Pada kolom Everett terdapat outlier dari min 2000 sampai 2000. Lalu pada kolom domain name registered terdapat outlier pada angka 2000. Pada kolom ISBNDB terdapat outlier dari angka 0 sampai 500, dan pada kolom is open source terdapat outlier pada angka 0. Dapat disimpulkan outlier terbanyak pada kolom Everett dan terdapat outlier sedikit pada kolom is open source. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Ini akan memberikan penjelasan untuk praktikum dari penjelasan teman saya sebelumnya. Oke, di sini kita menggunakan variabel min value yang dimana di situ punya fungsi menghitung nilai rata-rata dari kolom aparet pada data frame DF3 yang kemudian dapat digunakan untuk menggantikan nilai yang hilang di kolom tersebut. Lanjut, di situ ada DF3 aparet.filna yang dimana mempunyai fungsi mengisi nilai-nilai yang hilang di kolom aparat dengan nilai rata-rata min value dari kolom tersebut. Kemudian next di situ ada df3.is 0 .zoom yang dimana fungsi tersebut menghasilkan output yang menunjukkan nilai yang hilang dalam setiap kolom dari data frame df3. Kemudian next di situ ada variable df4 dan df3.isNull.sum yang dimana mempunyai fungsi masukkan data frame baru di df4 ya, yang dimana tidak memiliki baris dengan nilai yang hilang. Kemudian kita minta kembali jumlah nilai yang hilang dalam setiap kolom data frame df3 setelah baris yang mengandung nilai yang hilang itu dihapus. Oke. Next, situ ada df4.info yang dimana punya fungsi memberikan informasi ringkas tentang data frame df4, termasuk informasi tentang jumlah entry non-null dan tipe data dari setiap kolom data frame tersebut. Kemudian situ ada yang namanya df4.groupby yang dimana punya fungsi menghasilkan koran atau output berupa jumlah entry count dari PLDB underscore ID untuk setiap nilai unik yang terdapat di kolom PLDB underscore ID pada data frame df4. Dan yang selanjutnya ada df4.groupby yang di df4.groupby creator yang dimana menghasilkan output atau koran berupa jumlah entry untuk setiap nilai unik yang terdapat di kolom creator pada data frame df4. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan codingan dari teman saya yang sebelumnya, yaitu lanjutan dari fungsi df group ini sendiri. Df group ini di sini saya akan melanjutkan dalam fungsi deskripsinya sendiri. Jadi untuk df group di deskripsi ini sebenarnya masih sama sebelumnya, karena di df group deskripsi ini akan dipecah menjadi beberapa kelompok yang berdasarkan nilai unik yang terdapat dalam kolom deskripsi ini tersebut. Jadi setiap kelompok akan berisi baris-baris yang masih memiliki nilai yang sama pada outputnya, yaitu sama-sama menghasilkan nilai output 1. Lanjut, untuk df group by yang reference,
masih sama seperti sebelumnya. Di sini pada output yang ditampilkan masih terdapat nilai unik yang sama, yang dihasilkan itu sama-sama menghasilkan nilai 1. Lalu lanjut lagi di DF group by yang title. Title ini juga sama juga karena di sini menghasilkan nilai unik yang sama, sama-sama menghasilkan nilai yang satu, nilai berupa angka 1. Lanjut untuk di website ini juga pun menghasilkan data yang sama. Karena di sini kita akan mengecek lagi di DF group yang kemudian ada domain name. Domain name ini juga masih sama karena masih menghasilkan nilai entry-nya menghasilkan 1 nilai uniknya. Lanjut. Nah, untuk di type ini output yang sudah ditampilkan itu menghasilkan nilai unik yang berbeda karena di sini ada pada data output yang ditampilkan ada kolom PL dan text mark. Di sini memiliki nilai unik yang berbeda. Jadi pada tipe PL ini menghasilkan nilai unik 2, lalu text markup-nya itu menghasilkan nilai 1. Oke. Lanjut, karena tadi sudah ditentukan bahwa data type ini menghasilkan nilai yang berbeda, jadi kita akan melanjutkan ke fungsi DF untuk memanipulasi data kolom pada tipe tersebut. Jadi data tipe yang kita ambil ini, kita gunakan fungsi replace, lalu kita melakukan pergantian stringnya, di mana kita akan memanipulasi nilai dan kolom type tersebut, yaitu yang pada 2 dan 1 ini. Lanjut, kita akan memanggilnya dengan fungsi unique. Unique pada data type ini yang akan mencetak nilai unik dalam kolom type yang akan dirubah. Jadi di sini dapat dilihat di sini ada array. Array ini adalah cetakan nilai-nilai unik yang ada dalam kolom type tersebut. Sehingga yang tadinya kolom type mengandung beberapa nilai yang berbeda, maka hasil dari tipe ini akan menunjukkan semua nilai uniknya masing-masing. Ya, saya Mayada. Di sini saya akan menjelaskan terkait cara menghapus outlier. Pertama-tama kita menghitung kuartil pertama dan kuartil ketiga dari kolom appear menggunakan library NumPy SNP. Di sini yang dihitung kuartil pertama menggunakan 25% data dan kuartil ketiga menggunakan 75% data. Kemudian yang kedua S1 sama dengan Q31 dikurang Q11 ini adalah untuk menghitung interquartile range yang digunakan untuk menentukan batas atas dan batas bawah untuk mengidentifikasi outlier. Kemudian ada BA1 sama dengan Q31 ditambah dalam kurung 1,5 dikali S1 dalam kurung. Ini untuk menghitung upper bound yang bukan outlier. Dihitungnya dengan cara menambahkan 1,5 dikali nilai interquartile range dalam kurung 1,5 dikali S1 ke kuartil ketiga. Selanjutnya ada BW1 sama dengan Q11 dikurang 1,5 dikali S1. Ini untuk menghitung lower bound yang bukan outlier. Cara menghitungnya adalah 1,5 dikali nilai interquartile range 1,5 dikali S1 ke kuartil pertama. Nah, kemudian di sini kita harus mencetak nilai-nilai yang sudah diperintahkan. Print Q11, print Q31, print S1, print BA1, print BW1. Di sini mengeluarkan nilai dari semua perintahnya dengan outputnya adalah 2005,5. Yang ini tuh merupakan output dari persentil yang pertama, kemudian 2011,0 ini adalah persentil yang ketiga, kemudian 5,5 ini adalah upper bound, kemudian 2019,25 adalah lower bound. Kemudian di sini untuk menghitung rentang kuartil atau interquartile range itu dengan output 5,5. Sebelumnya tadi yang upper bound dan lower bound itu 2019,25 dan untuk yang lower bound tadi 1997,25. Selanjutnya kita harus menghapus outlier dari kolom appear berdasarkan upper and lower bound yang telah diperintahkan tadi. Di sini data sama dengan DF4 appear
dikurang BW1, DF4 appear besar dari BA1. Yang mana dalam data frame 4 ini kita mengeluarkan appear yang kita buat untuk lebih kecil daripada upper bound, lower bound maksudnya. Kemudian selanjutnya yang appear ini kita buat lebih besar daripada upper bound. Kemudian kita mengeluarkan output dan hasilnya outliernya sudah terhapus. Pada data ini digunakan untuk menghapus baris-baris dan indeks 99, 449, dan 485. Dari data frame DF4 dan menyimpan hasilnya dalam data frame yang baru bernama data. Dalam kasus ini diberikan indeks 99, 149, dan 485. Sebagai daftar indeks yang ingin dihapus, output dari operasi ini adalah data frame baru yang telah diubah, di mana baris dengan indeks 99, 149, dan 485 telah dihapus. Data yang tersisa adalah semua baris lainnya yang tidak termasuk dalam daftar indeks yang dihapus. Pada fungsi info, langkah itu menyimpan data frame yang telah dimodifikasi tanpa baris dengan indeks yang dihapus ke dalam variabel baru yang disebut data. Dengan cara ini, Anda memiliki akses ke data frame yang telah dibersihkan dari baris-baris dengan indeks yang telah ditentukan. Variabel data sekarang berisi data frame baru yang tidak lagi mencakup baris dengan indeks 99, 149, dan 485. Lalu pada kode data is open source unique itu adalah untuk mengambil nilai unik dari kolom is open source dalam data. Nah, ini itu menghasilkan pengambilan nilai-nilai unik yang ada dalam kolom is open source dalam data frame data. Ini adalah operasi yang berguna untuk memahami sebaran nilai dalam kolom is open source. Lalu data is open source value underscore counts itu untuk menghitung frekuensi masing-masing nilai dalam kolom is open source data. Nah, ini itu untuk menghasilkan perhitungan dan pengambilan jumlah kemunculan setiap nilai ke dalam kolom is open source dalam data frame data. Operasi ini berguna untuk memberikan ringkasan statistik dengan sebaran nilai-nilai dalam kolom tersebut. Output dari operasi ini adalah variabel yang berisi jumlah kemunculan masing-masing nilai unik dalam kolom is open source.